memang benar nasib Putri Diana mendiang ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini. Begitu berat penderitaan yang mesti ia tanggung semasa hidupnya. Dan tahun 1992 menjadi awal mula dari tahun-tahun terberat bagi Putri Diana menjelang kepergiannya untuk selama-lamanya. Pada 9 Desember 1992, Perdana Menteri Inggris kala itu, John Major, mengumumkan kepada House of Commons alias Majelis Rendah bahwa Pangeran Charles dan Putri Diana pisah ranjang. Pengumuman itu bukanlah sebuah kejutan. Isu kerenggangan pasangan suami istri tersebut telah menjadi rahasia umum kala itu. Dalam buku berjudul Diana, Her True Story, sang penulis buku Andrew Morton memerinci ketidakbahagiaan Diana dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama Pangeran Charles. Namun, pisah ranjang tersebut menempatkan Diana dalam posisi yang kurang menyenangkan. Pasalnya, Pangeran Charles lah yang berperan sebagai pewaris takhta kerajaan Inggris. Meski sangat populer dan berstatus sebagai ibu dari penerus Pangeran Charles, Diana tidak akan lagi dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan. Pada 1993, Diana berhasil memimpin acara Remembrance Day di Irlandia Utara di antara tugas-tugas lainnya sebagaimana dilansir Biography. Di sisi lain, Diana tetap menjadi sorotan sekaligus incaran sejumlah media Inggris termasuk pasukan paparazzi. Pada November 1993, foto yang diambil saat dia berolahraga dengan leotard muncul di Daily Mirror. Pada 3 Desember 1993, dia mengumumkan untuk menjauh dari kehidupan publik dan perhatian media yang luar biasa untuk sementara waktu. Segera setelah itu, karena menginginkan lebih banyak privasi dan kenormalan dalam hidupnya, Diana juga melepaskan perlindungan polisi terhadapnya. Sejak 1994 dan seterusnya, Diana telah terbiasa bepergian tanpa dijaga oleh pengawal resmi. Paparazzi, yang sangat suka bahwa Diana tidak dijaga, semakin gencar memburu ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini, sebuah praktik yang berlanjut hingga malam kematiannya. Pada 1994, sejumlah media yang tak bertanggung jawab menyatakan bahwa Diana telah melakukan panggilan telepon ke rumah seorang pria yang sudah menikah. Sebuah buku berjudul Princess in Love yang ditulis Anna Pasternak lantas terbit. Buku tersebut mengungkapkan detail tentang perselingkuhan Diana dengan perwira militer bernama James Hewitt. Sebagai balasan, pada tahun yang sama, Pangeran Charles tampil dalam film dokumenter berjudul Charles, The Private Man, The Public Role. Dalam film dokumenter tersebut, pewaris takhta kerajaan Inggris bergelar Prince of Wales itu mengaku telah berselingkuh dari Putri Diana. Banyak orang yang memperingatkan Diana untuk tidak berseberangan dengan keluarga kerajaan, dan sang putri tahu bahwa keluarga kerajaan tidak akan menyetujui wawancara di depan kamera. Namun diam-diam, dia membuat janji wawancara dengan Panorama BBC. Dan pada 5 November 1995, pewawancara Martin Bashir dan kru televisi datang ke Istana Kensington untuk mewawancarai Diana. Bahkan, untuk menjaga kerahasiaan wawancara tersebut, Diana menyuruh staf istana untuk berlibur. Diana juga tidak memberitahu Istana Buckingham apa yang telah dia lakukan sampai kurang dari sepekan sebelum wawancaranya dijadwalkan tayang. Pada 20 November 1995, Panorama BBC menyiarkan hasil wawancaranya dengan Diana dan disaksikan oleh 23 juta orang di Inggris. Dalam wawancara tersebut, Diana berbicara tentang pernikahannya, perselingkuhan, bulimia, sekaligus depresinya. Saya ingin menjadi ratu di hati orang, tetapi saya tidak melihat diri saya menjadi ratu di negeri ini, kata Diana. Dalam wawancara itu juga, Diana mempertanyakan kemampuan Pangeran Charles untuk memerintah jika kelak menjadi Raja Inggris.
Wawancara tersebut meroketkan popularitas sang putri, sekaligus juga pemicu, dalam tanda kutip, diusirnya dia dari kerajaan. Pada Desember 1995, Ratu Elizabeth II menulis pesan kepada Pangeran Charles dan Diana dan mengatakan bahwa akan lebih baik jika keduanya bercerai. Pasangan itu akhirnya setuju lantas mengajukan cerai pada Februari 1996, dan pernikahan mereka secara resmi berakhir pada 28 Agustus 1996. Setelah itu, Diana menerima 17 juta pound sterling sekaligus hak asuh bersama atas Pangeran William dan Pangeran Harry. Namun, meski dia masih dikenal sebagai Princess of Wales, dia tidak lagi memiliki gelar yang mulia. Dia telah sepenuhnya, dalam tanda petik, diusir dari keluarga kerajaan. Sebagai informasi tambahan, sebelumnya, atau tepatnya pada 1995, Diana bertemu dengan Hasnat Khan, seorang ahli bedah jantung yang merawat suami temannya. Diana dan Khan sempat berkencan. Diana dikabarkan juga berharap bisa menikah dengan Khan. Diana bahkan sempat pergi ke Pakistan untuk bertemu keluarga Khan dan menyambut keluarga Khan ketika mereka mengunjungi Inggris. Namun, Khan rupanya memilih untuk mengabdikan diri pada karir medisnya, dan sorotan yang menyertai Diana akan menjadi beban yang sangat besar. Hubungan keduanya berakhir pada musim panas 1997. Sekitar 2 bulan setelah mereka berpisah, Diana mulai berkencan dengan Dodi Al-Fayed, anak konglomerat Mohammed Al-Fayed. Diana terus berkiprah dalam kemanusiaan meski telah resmi bercerai dari Pangeran Charles. Pada Januari 1997, dia pergi ke Angola dengan kru BBC untuk menyoroti masalah ranjau darat yang tetap ada di seluruh negeri setelah Perang Saudara. Selama perjalanannya, Diana menghabiskan waktu bersama para korban ranjau darat dan mengunjungi klinik. Dia juga berjalan melintasi ladang ranjau yang telah dibersihkan, yang mana merupakan keputusan yang berbahaya karena bisa saja masih ada ranjau yang tertinggal. Tak lama selepas tengah malam pada 31 Agustus 1997, Diana tewas dalam kecelakaan mobil di Paris, Perancis. Saat itu, Diana berusia 36 tahun. Mulanya, Diana dan Dodi sedang berlibur di French Riviera. Mereka tiba di Paris sehari sebelum kecelakaan. Keduanya keluar dari Hotel Ritz Paris tepat setelah tengah malam untuk menuju apartemen Dodi di Rue Arsenal-Hausaye. Ketika mereka meninggalkan hotel, segerombolan paparazzi membuntuti mobil mereka dengan agresif. Sekitar 3 menit kemudian sopir bernama Henry Paul kehilangan kendali dan mobil menabrak pilar di pintu masuk terowongan Pont de l'Alme. Dodi dan Paul tewas seketika di lokasi kejadian sedangkan Putri Diana sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong dan meninggal pukul 6 pagi keesokan harinya. Setelah Diana meninggal, 122 negara di dunia menandatangani perjanjian pelarangan ranjau di Ottawa pada Desember 1997. Di sisi lain, terdapat sejumlah kejanggalan dalam kecelakaan di Diana yang sampai sekarang belum terjawab. Nasib orang memang tiada yang tahu. Siapa yang menyangka bila mendiang Putri Diana yang baik hati itu harus mengalami penderitaan demi penderitaan menjelang akhir hayatnya. Padahal, di awal pernikahannya dengan Pangeran Charles, digambarkan bahwa kehidupan serta rumah tangganya nyaris sempurna. Publik di seantero penjuru dunia memandangnya sebagai wanita yang paling beruntung di dunia. Bagaimana tidak? Gadis cantik dari kalangan awam ini dinikahi pangeran pewaris tahta dari kerajaan paling berpengaruh di dunia, setidaknya pasca Perang Dunia II, di era monarki modern seperti sekarang ini. Otomatis, dirinya juga yang bakal menjadi ratu manakala suaminya, Pangeran Charles, naik tahta suatu saat nanti. Tak ayal jika dirinya kerap disebut-sebut sebagai Cinderella di dunia nyata.
Namun siapa yang menyangka bila nasib baik itu ternyata tak berpihak padanya? Suami yang sangat ia cintai itu begitu tega melakukan pengkhianatan cinta. Pangeran Charles diketahui menjalin hubungan gelap dengan mantan kekasihnya. Siapa lagi kalau bukan Camilla Parker Bowles? Kala itu, Camilla juga masih berstatus sebagai istri orang, yaitu Parker Bowles, seorang perwira angkatan darat di kerajaan Inggris. Anda tentu bisa merasakan betapa sakitnya hati Putri Diana kala itu. Simpati serta empati publik dari seantero penjuru dunia pun mengalir deras untuk Putri Diana. Publik kecewa dan marah terhadap Pangeran Charles saat itu. Dari sekian banyak derita yang mesti dirasakan Putri Diana atas pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh Pangeran Charles, boleh jadi momen inilah yang paling memalukan, sekaligus menyakitkan bagi Putri Diana. Dan boleh jadi pula Anda belum pernah mengetahuinya. Momen seperti apa itu, kapan terjadinya, dan bagaimana cerita selengkapnya? Dilansir dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Konflik pernikahan di antara Putri Diana dan Pangeran Charles memang sudah menjadi konsumsi publik. Anda mungkin juga mengikuti kisah cinta berliku pasangan kerajaan Inggris yang menikah pada 29 Juli 1981 ini. Setelah 11 tahun berumah tangga, tepatnya pada akhir 1992, Putri Diana dan Pangeran Charles memutuskan untuk berpisah. Isu pelakor alias perebut laki orang disebut-sebut sebagai penyebabnya. Hingga akhirnya mereka resmi bercerai pada 28 Agustus 1996 silam. Ada kami bertiga dalam pernikahan ini, jadi agak kacau, ucap Putri Diana saat wawancara eksklusif dengan jurnalis BBC Martin Bashir pada 1995 silam. Sebelum ketok palu perceraian, Putri Diana masih tinggal di istana. Wanita bergelar Princess of Wales ini juga masih menjalankan tugas kenegaraan bersama Pangeran Charles. Salah satunya adalah acara resmi kerajaan Inggris di dekat Sungai Thames, London, pada 1993. Kala itu, Putri Diana dan Pangeran Charles datang ke acara resepsi di atas kapal pesiar kerajaan, HMY Britannia. Kapal tersebut berlabuh di dermaga Sungai Thames. Anggota keluarga kerajaan yang lain juga turut hadir. Di awal tahun, keluarga kerajaan berkumpul untuk resepsi di atas kapal pesiar kerajaan HMY Britannia, tertambat di Sungai Thames, demikian dilaporkan Vanity Fair. Acara resmi kerajaan tersebut rupanya menarik perhatian publik, dan mereka berkerumun di sekitar Sungai Thames. Tak diduga, ternyata ada sosok wanita di antara kerumunan itu, dan yang akhirnya malah menjadi sorotan. Ia adalah Camilla Parker Bowles, mantan kekasih Pangeran Charles. Ya, Camilla adalah wanita yang dicap sebagai pelakor dalam pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles. Kehadiran Camilla di tengah kerumunan saat itu rupanya tak luput dari pandangan Pangeran Charles. Charles melihat Camilla di tengah kerumunan penonton, ungkap seorang sumber, mengutip insider. Pangeran Charles pun tak segan menghampiri Camilla. Lantas, apa yang terjadi di antara mereka? Di depan kerumunan, dia keluar dari parade kerajaan lalu pergi untuk menyapanya, maksudnya Camilla, lengkap dengan pelukan hangat, meninggalkan Diana, terdampar di tengah protokol kerajaan, dipermalukan di depan umum, lanjut sumber tersebut. Anda tentu juga sudah bisa membayangkan sekaligus merasakan betapa malu serta sakitnya perasaan Putri Diana kala itu. Boleh jadi berpelukan dengan lawan jenis di muka umum adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang Eropa. Tapi, tentu akan lain rasanya bila sebelumnya memang sudah diketahui bahwa ada jalinan asmara terlarang di antara mereka berdua. Pasalnya, jauh sebelum momen itu, yakni pada 1989 silam,
Putri Diana sebenarnya pernah melabrak Camilla satu waktu di sebuah pesta yang juga dihadiri oleh Pangeran Charles. Saat dilabrak, jawaban Camilla sungguh di luar dugaan. Pada tahun 1989 silam, Pangeran Charles datang ke acara ulang tahun ke-40 adik Camilla Parker Bowles, Annabel Elliot, di Richmond. Tanpa dia duga, Putri Diana juga ingin memeriahkan pesta. Putra tertua Ratu Elizabeth II itu pun seketika merasa canggung. Putri Diana meyakini, ketika itu, dia tetap tenang sambil mengatakan pada Camilla tentang perselingkuhan dengan Pangeran Charles. Ia justru meminta maaf karena menganggap dirinya penghalang bagi cinta Pangeran Charles dan Camilla. Aku tahu apa yang terjadi di antara kamu dan Charles, dan aku hanya ingin kamu tahu itu, tutur Putri Diana, dilansir Express, dari buku biografi Diana, Her True Story, yang ditulis Andrew Morton pada tahun 1992. Camilla lalu menjawab, kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Kamu membuat semua pria di dunia jatuh cinta padamu, dan kamu punya 2 anak yang manis, apalagi yang kamu inginkan. Putri Diana akhirnya meminta Camilla agar tidak memperlakukan dirinya seperti orang idiot. Ia pun mengatakan, aku menginginkan suamiku. Sayangnya, perselingkuhan Pangeran Charles dan Camilla tetap berlanjut meski Putri Diana sudah melabraknya. Pernikahan Camilla dan suaminya, Andrew Parker Bowles, pun berakhir pada 1995. Setahun kemudian, Putri Diana dan Pangeran Charles pun resmi bercerai. Dan, selang sewindu pasca meninggalnya Putri Diana, Pangeran Charles dan Camilla menikah sampai sekarang. Selamat tinggal dalam kedamaian Putri Diana. Semoga yang terbaik senantiasa dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa kepadamu. Semoga juga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.